kita berusaha kerjasama dengan masyarakat, dengan dari dinas kesehatan. Ceritanya kita bekerjasama dalam membasmi penyakit hati. Jadi bukan cuma dinas kesehatan saja, kami melibatkan aparat. Jadi kita bekerjasama dari aparat kepolisian, kelurahan, intinya semua kita sama-sama membasmi penyakit rabies ini dengan cara seperti itu. Tentunya kita selalu mengadakan sosialisasi ke masyarakat, pemilik hewan kesayangan, para komunitas anjing kucing. Itu kita berusaha mengcover semua mereka agar mengerti bahwa rabies ini sebenarnya sangat penting untuk kepada hewan-hewan mereka gitu. Hanya Bu, itu aja. Iya, Bu Dokter, kalau melihat antusias dari pemilik hewan peliharaan yang tergolong sebagai hewan penular rabies seperti kucing, anjing, kera misalnya, itu apakah mereka memang sudah cukup antusias untuk memvaksinasi hewan peliharaannya atau memang masih perlu sosialisasi, masih perlu pendekatan lagi, Bu? Gimana Pak? Bisa ulang sedikit Bu? Antusias. Iya, baik. Antusias dari pemilik hewan peliharaan yang memang menjadi pembawa atau penular rabies nih, Bu Dokter. Apakah mereka cukup antusias untuk memvaksin hewan peliharaan mereka atau perlu pendekatan lagi, Bu? Nah, kalau itu ini kembali kepada pemilik hewannya. Kalau kita berbicara seperti itu, biasa mereka juga sudah sebenarnya kalau dia sudah niat, biasa kan pemilik kalau dia sudah niat ingin memelihara hewan, biasa mungkin dia sudah ada sebagian yang sudah mengerti bahwa vaksin itu sangat penting untuk anjing kucing mereka. Makanya kalau ada memang masyarakat yang belum mengerti, belum paham, kami tetap mensosialisasikan, memberikan penjelasan, pendekatan. Ini loh Bu, kalau anjing yang tidak divaksin akan seperti ini. Jadi ceritanya vaksin ini kan bukan obat, hanya untuk pencegahan untuk penyakit. Jadi bukan cuma vaksin rabies di sini, ada beberapa yang kita sekarang untuk dalam rangka untuk rabies ini prioritasnya untuk vaksin rabies. Jadi cerita kita terus memberikan mereka penjelasan atau tidak, atau kita tetap memberikan penelitian agar mereka paham bahwa vaksin sangat-sangat penting untuk hewan kesayangan mereka. Karena kan kita tahu sendiri kan penyakit rabies ini kan sampai sekarang belum ada obatnya sama sekali. Jadi mencegah agar tidak tertular di melalui hewan. Jadinya kita harus memberikan selalu memberikan selalu wawasan, pemahaman bahwa seperti ini gitu loh. Jadi intinya bukan hanya pasar rabies aja, pada saat datang ke kami atau ada yang menelpon atau apa, kita tetap memberikan dia penjelasan jadi memberikan penjelasan yang sepemahaman mereka. Kan ceritanya kalau kita bahasa kita dari medis, dari dokter yang kan mungkin ada bahasa yang masyarakat belum paham, kami memberikan pesan sesuai yang mereka pahami kayak gitu loh. Kita tetap memberikan sosialisasi. Jadi hanya untuk rabies ini aja. Jadi ceritanya kalau kita perlu kenari mungkin harian kan. Makanya itu Bu. Jadi tetap kita berikan dia edukasi, pemaparan, kita juga intinya kita selalu mereka wawasan. Jadi saya akan sadar bahwa sebenarnya operasi untuk hewan mereka ini sangat penting, sangat mereka perhatikan itu Bu, yang dia lakukan selama ini. Nah, Bu Dokter, ini kan kalau Kesmafet itu sasarannya pada hewannya ya. Tapi kalau ternyata hewan, untuk dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu sasarannya ke hewannya. Tapi ketika hewan ini sudah menggigit manusia, maka manusia yang digigit ini akan diurus oleh
kesehatan lingkungan ya, dalam hal ini puskesmas ya, bukan puskeswan. Iya. Oh, yang manusia yang tergigit ya, Bu ya? Iya. Maksud dari kalau ketika ada kasus yang ini ya, Bu ya, maksudnya pertanyaan tadi ketika ada kasus yang Ke tergigit manusia. manusianya Ibu tanyakan ya? Iya, manusianya menjadi tanggung jawab dari puskesmas berarti ya, bukan puskeswan ya? Ya, gini Bu, kalau Mm-mm. ketika terjadi ada gigitan, ini apa? Sebenarnya kita tanya kalau misalnya ada kasus gigitan, untuk dia yang tergigit, biasanya yang apa namanya memberikan obat-obatan pencegahan itu biasanya dari puskesmas. Oh, puskesmas Puskesmas, ya. saja dari kesehatan, Mm-mm. dari intinya biasanya mereka ke puskesmas awalnya. Mm-mm. Untuk hewan yang tergigit, lakukan maksudnya hewan yang kalau memang ada hewan yang tergigit sudah diduga bahwa itu hewan yang menggigit, kita karantinakan. Kita karantinakan, kalaupun dalam karantina itu hewan tersebut tiba ini apa namanya jadi kematian, uh, berarti kita kategorikan katanya dia tertular rabies. Mm-mm. Saya juga ini Bu, ketika ada kasus gigitan, dia pemilik tahu bahwa oh itu hewan itu yang gigit saya atau keluarga saya. Ya. Biasa kami lakukan pemeriksaan lab lagi. Jadi kita berikan kita nangkap dulu hewannya, terus ngambil hipokampusnya, bagian otaknya, kepala anjing itu periksa lab. Ketika keluar periksa hasil labnya, biasanya kami lakukan di Bibliotek Maros, SAR Veterinary Maros. Mm-mm. Kita mengeluarkan hasil, Mm-mm. ketika hasil keluar yang positif, oh itu betul-betul positif rabies gitu. Jadi ceritanya kalau ada kasus tergigit itu jadi penanggung jawab dari biasanya mereka ke puskesmasnya itu kalau ada kasus seperti itu dia ke puskesmas. Jadi makanya kegiatan RAS ini sebenarnya kita saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait gitu Bu. Ya, Oke, saling berkoordinasi iya, dengan pihak-pihak puskesmas terkait. ya. Oke, Iya, iya. baik. Jadi cerita sama-sama memberantas penyakit rabies, melibatkan semua yang memang dari aparat kepolisian, Mm-mm. dari masyarakat setempat, dari kesehatan itu di sini mungkin puskesmas yang ada Mm-mm. di kota kelurahan. Kalau kita dari dinas peternakan melibatkan juga asosiasi dokter hewan Sulawesi Barat. Dan ada juga kami perkumpulan PDHI ya ini. PDHI Persatuan Dokter Hewan Indonesia yang P- ada di Sulawesi Barat ini. PDHI ya. Iya, PDHI Bu. Iya, Oke. PDHI Persatuan Dokter Hewan Indonesia Mm-mm. cabang Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu Bu. Ya. Ya. Dok, ini kalau untuk kita kembali ke hewannya nih ya, karena apa Ya. hewan penular itu cukup banyak ya, dari kucing, anjing. Nah, ini bicara tentang anjing. Ya. Kalau di kampung-kampung itu kan biasanya ada anjing peliharaan, tapi dia ditaruhnya di luar rumah ya, bukan jadi peliharaan yang masuk dalam rumah. Nah, untuk anjing-anjing yang ada di anjing peliharaan yang ada di luar rumah seperti yang jaga kebun, kemudian yang jaga Ya. rumah, nah itu apakah tetap dianjurkan untuk diberikan vaksinasi atau seperti apa sebenarnya, Bu? Oh, ya Bu, ya. Mungkin kita ini perlu ketahui rata-rata kan biasa kalau kita ada di peta, biasa kan macam-macam mereka melihara hewan, ada sebagai hewan penjaga, ada sebagai memang betul-betul dia rawat sebagai dia sendiri. Jadi ceritanya, tapi kalau untuk kita tadi tanyakan hewan untuk hewan anjing yang biasa digunakan di luar rumah itu sih kebanyakan sih kami menyarankan mereka tetap melakukan vaksinasi. Melakukan vaksinasi supaya ceritanya tidak ada kasus yang tergigit pada manusia. Iya. Kita akan dia vaksinasi, entah itu hanya dia kandang dalam rumah atau di dalam luar rumah, semua kita cover. Kita menyarankan melakukan vaksinasi. Jadi makanya di sini perlu peranan semua aparat masyarakat semua ini kita saling koordinasi untuk membahas yang penyakit rabies ini ya dengan cara vaksin ini tadi Bu. Kita melakukan tiap tahun kegiatan vaksinasi rabies itu Bu. Jadi ceritanya
kita saling bekerja sama, gitu Bu. Jadi kita jangan hanya ceritanya kita kerjasama, saling kerjasama Bu. Iya, Kalau iya. memberantas penyakit rabies ini ya. Oke. Tuh. Bu Dokter, kalau boleh tahu ini Bu, pada Ya, peringatan Hari Rabies Sedunia tanggal 28 September ya. ini, program untuk vaksinasi hewan itu ada batasan mungkin atau memang tidak ada batasan, tidak ada jumlah maksimalnya Bu? Oh, kalau yang ini yang tidak ada mengambil kegiatan, maksudnya di provinsi kah atau ini Yang dari pusat provinsi, bagaimana? program yang saat ini sedang dilaksanakan untuk Oh pemberantasan ya, rabies. Heeh. oh ya, ya. Untuk kegiatan saat ini, kegiatan rabies ini untuk tingkat provinsi, kami menyediakan untuk 150 ekor Oh, 100. kan, jadi tidak terbatas. Mm-mm. Makanya dari Dinas Peternakan tingkat provinsi jauh-jauh hari kami sudah kan pemberitahuan dengan cara misal dengan memberikan setiap yang ada semacam pendaftaran harus diisi. Dari itu kami masih mengcover sekian berapa ekor banyak pasien yang akan diobati. Kota kami sangat terbatas, ya diusahakan untuk tahun depan kayaknya mungkin ada lagi penambahan. Nah, jadi ini untuk tahun ini kami hanya menyediakan 100 ekor, 150 dosis. Untuk tahun ini, untuk tahun 2022, mungkin hanya kota kami siapkan sekarang. Mungkin masyarakat mungkin sampai tidak semua yang kami cover. Yeah. Mungkin maaf, kami hanya menyediakan sekian. Nanti kalau tahun depan seumpamanya kita bisa meningkatkan lagi dosisnya, alhamdulillah. Nanti kita baik lagi memberikan mungkin media dari internet, dari WA, dari aplikasi-aplikasi sekarang kan sudah yang media digital. Nanti kita memberikan lagi pembunuhan lebih awal, karena ini untuk kegiatan ini kami sudah menyampaikan dari minggu yang lalu. Tuh, jadi kota kami sangat terbatas. Mungkin saya selaku dari Dinas Peternakan, mungkin ada banyak di luar masyarakat yang berminat. Kami tidak bisa melayani, bahwa ada kita sudah melayani kan, sudah ada yang terdaftar Bu. Jadi kita prioritaskan dulu yang terdaftar. Ketika itu ada kan nanti kita lakukan pengobatan sebelum kita vaksinasi, ada lagi semacam pengobatan, kita cek kesehatannya betul-betul sehat, betul-betul kita lakukan vaksinasi. Jadi total saat ini kami siapkan untuk 150 dosis ya? Iya. Oke, Bu. Iya. Bu Dokter, kalau dibandingkan dengan dosis yang disediakan tahun lalu, ini apakah ada peningkatan atau mungkin tetap ya dosisnya? Ada peningkatan alhamdulillah di tahun. Ada peningkatan di tahun. Kalau tahun lalu berapa tuh Bu yang disediakan? Tahun lalu saya sediakan di bawah 150 ya? 100 ekor dosis juga kemarin juga tahun lalu. Oke. Peningkatan untuk ini ya. Iya. Dan untuk tahun ini dosis untuk 150 ekor ini apakah sudah terdaftar penerimanya atau mungkin masih tersisa berapa dosis lagi nih supaya full 150 Bu? Saya datanya peserta sudah mencukupi. Kalau bicara soal ekor jumlah sudah 150 ekor Bu sekarang Bu. Bukan pendaftarnya. Jadi kami batasi juga tiap pemilik itu minimum 5 ekor. Jadi dari 5 kami kami tidak menyarankan. Jadi mungkin yang hanya 5 pasien sampai banyak 5. Tiap pasien hanya 5 ekor. Tiap pasien 5 ekor. Yang daftar kemarin saya lihat nama-nama, antusias mereka alhamdulillah sangat bagus saat ini.
Jadi itu ya Bu. Iya. Oke, Bu Dokter, untuk Iya. mendaftarkan misalnya nih ya, saya kan tahun ini nggak dapet nih untuk hewan peliharaan saya mau Iya daftarkan iya Bu untuk ya. tahun depan, itu saya bisa dapat informasinya di mana nih, Bu Dokter? Oh iya, oh iya, oh iya Bu. Mungkin kalau mungkin untuk informasi tentang rabies kan ini kan tiap tahun kami adakan. Mhm, Kebetulan rabies ini kan kita adakan vaksinasi secara gratis. Mungkin untuk informasi bisa ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mhm, di Jalan Flek Selatan nomor 234 Pasar. Berikan bertanya dinas di sini. Kami berikan informasi tanggal 28 September itu ada salah satu hari rabies dunia. Setiap tahun pasti kami ada. Jadi informasi bisa ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat provinsi. tingkat provinsi ya? Gitu. Iya, iya. Oke, jadi untuk Iya. pendengar kita yang kebetulan belum dapat giliran ya untuk tahun ini, mudah-mudahan tahun depan Iya. bisa. Oh ya, Bu Dokter, ini untuk Kalau vaksinasi ini ya, satu kali saja ya. cukup atau memang setiap tahun harus diulangi? Ini tiap tahun ceritanya vaksinasi rabies sebelum vaksinasi rabies itu namanya vaksin pertama, vaksin kedua, Oh, rabies. Setelah vaksin rabies sudah tahun, nanti tiap tahun boosternya setahun sekali. Jadi oh ya, disarankan ya. tiap tahun sekali vaksinasi untuk hewan yang ini yang ingin Ternyata pemilihan. ada boosternya juga ya. Iya. Ah, ya, 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 ya. Ceritanya booster kami ini vaksin rabies. Jadi tiap tahun kami sarankan tiap tahun. Setiap jadi ada kan namanya dari buku vaksin itu kami sudah Oh, ada buku menyarankan vaksin. beritahu bahwa tanggal sekian tahun sekian ke sini lagi. Jadi ceritanya sering mengingatkan jadi ceritanya bagi pemilik hewan yang memang sudah ada buku vaksin itu kan kita bisa mungkin jadi sama patokan bahwa oh iya jadi pengingat karena tidak langsung ingat bahwa iya harus vaksin tahun depan ini lagi, oh tahun depan harus ini lagi kayak gitu. Oke, oke. Baik, ini berarti memang sudah terdata dan memang harus diulangi secara Iya, rutin ya. iya, Ya, betul ya Bu. Bu Dokter, Iya. satu lagi nih, Ya, kalau tidak kenapa? dapat vaksin rabies yang gratis dari pemerintah, berarti kita Iya, harus proaktif ya melakukan vaksinasi sendiri ke puskeswan terdekat iya, ya, iya, atau di iya, klinik iya, hewan betul iya. terdekat. Itu berbayar atau gratis, Bu? Oh iya, ya gini Bu, kalau Mm-mm, masalah dia ingin vaksinasi rabies untuk hewannya, mm-mm. sekarang kan sudah banyak klinik-klinik swasta, klinik pemerintah, Ya. eh, mungkin ada beberapa yang terbayar, ada juga yang memang terbayar. Mm-mm. Kita kalau bicara soal vaksinasi rabies biasa ini kalau untuk saat ini untuk hari rabies dunia untuk hari-hari pada tanggal 8 ini kita memberikan pelayanan secara gratis khususnya penyakit rabies. Jadi kalau masalah program berobat tidak perlu bayar, saya juga harus informasikan. Jadi ya kan, karena di klinik kami juga ada yang bayar. Cuman ke saat ini kita lakukan vaksinasi rabies secara gratis untuk tanggal hari rabies dunia ini Bu. Dalam kegiatan ini dalam yang biasa kita lakukan tiap tahun. Ya. Oke. Baik, kalau begitu Bu Dokter, terima kasih untuk informasi yang Iya. sudah disampaikan Oh tadi ya. Iya, saya mohon maaf ini mungkin kekurangan Heeh. karena signal juga saya biasa tadi bilang berkali berulang minta maaf ada kekurangannya Bu. Ya. Baik, baik Bu Dokter, terima kasih sekali lagi. Iya, Assalamualaikum, iya, selamat pagi Bu. ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya. Nah, pendengar, demikian kebersamaan kami dengan Ibu Dokter Hewan Rizky Yuniarti, dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel memberikan vaksinasi untuk hewan peliharaan untuk mencegah vaksinasi rabies ya. Untuk hewan peliharaan sebanyak 150 dosis atau untuk 150 ekor hewan peliharaan. Dan ini tentunya merupakan salah satu cara dari pemerintah proaktif untuk melakukan untuk mengurangi ya tingkat infeksi rabies terhadap hewan peliharaan. Anda yang ingin mendapatkan vaksinasi
rabies secara gratis untuk hewan peliharaan Anda, bisa menantikan pada peringatan Hari Rabies Sedunia 28 September setiap tahunnya. Tadi digambarkan oleh dokter hewan Rizky Yuniarti bahwa tahun lalu ada 100 dosis, tahun ini 150 dosis. Tahun depan tentunya akan ada kenaikan lagi ya. Dan ini semuanya merupakan usaha untuk membuat daerah kita Provinsi Sulawesi Selatan bebas rabies. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk melakukan vaksinasi kepada hewan peliharaan, baik itu hewan peliharaan yang Anda taruh dalam rumah ataupun hewan peliharaan yang Anda taruh di luar rumah untuk penjaga kebun atau penjaga rumah ya, untuk tetap mendapatkan vaksinasi rabies. Saya Melanie Ahmad mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog interaktif kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.